Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memperkenankan kita semua pada sore ini untuk menyelami memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah masuk surah At-Tin ya, alhamdulillah. Walaupun satu minggu cuma satu surat, mungkin yang lain ada kelas tadabur di tempat lain ada nggak, Ahwat? Ada juga ya, insya Allah. Kalau di sini cuma mingguan, sekarang baru sampai Atin, jadi hitungannya kurang lebih satu minggu satu surat, betul ya? Yang apa-apa dikit-dikit ya, lama-lama jadi bukit insya Allah daripada tidak, mending daripada tidak sama sekali gitu ya, apa-apa cuma satu surat satu minggu. Dan kita memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan ya, walaupun hanya beberapa ayat yang kita pelajari, tetapi kalau kita dawam ya, maka insya Allah itu lebih baik ya, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik sesuatu itu perkara itu adalah adwa muha wa in qalla, katanya sesuatu yang kontinu walaupun sedikit, daripada apa, daripada mohon maaf misalkan seseorang belajar apa Al-Quran misalkan ya, tafsir satu juz dalam waktu satu minggu misalkan, satu juz dalam satu minggu, pokoknya full aja. Tetapi setelah itu bertahun-tahun nggak belajar lagi. Nah ini yang tidak dibenarkan ya. Jadi walaupun sedikit tetapi continue. Nah ini yang kita meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan sekecil apapun, sedikit pun gitu ya amalan yang kita lakukan. Tetapi kalaulah dilakukan dengan secara istiqomah, insya Allah akan menjadi kebaikan yang luar biasa ya. Amin insya Allah. Baik, kita masuk surah At-Tin. Sebelumnya kita sudah membahas surah Al-Alaq pada pertemuan minggu kemarin. Mungkin sebagian ada yang menyimak di rekaman ya. Dan itu merupakan nikmat Allah ya, pada surah Al-Alaq disebutkan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala pertama kali turun adalah di mana kemarin? Di Gua Hiro ya. Kemudian dalam surah Al-Alaq ada wasjud waqtarib, yaitu bersujudlah kamu waqtarib dan menjadi dekat lah. Jadi dalam surat itu menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika kita memperbanyak sujud, maka itu akan menjadi sebab kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, di Atin ini pasti udah pada tahu ya surah Atin ini. Udah, oh buah tin gitu. Tapi nanti akan kita bahas setiap ayat per ayatnya, bagaimana pandangan para ulama makna dari surah At-Tin ini. Ya sebelumnya kita baca terlebih dahulu akhwati fillah. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadikan pahala ya, menjadikan bekal kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Boleh dibuka mikrofonnya. Kalau ada yang mau bimbing pada sore ini siapa? Ada nggak? Ada. Kita ta'awud dulu ya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم Wattini wazzaytun. والتين والتين والزيتون والزيتون Wa turi sinin. وطور وطور سينين سينين Wa hadzal baladil amin. وهذا وهذا البلد البلد الأمين الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد لقد خلقنا خلقنا الإنسان الإنسان في في أحسن أحسن تقويم تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه رددناه أسفل أسفل سافلين سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا إلا الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات فلهم فلهم أجر أجر غير غير ممنون ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما فما يكذبك يكذبك بعد بعد بالدين بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس أليس الله الله بأحكم بأحكم الحكيم الحاكمين Barakallahu fikunna, Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Mungkin sedikit tajwidnya di sini ya, akhwati fillah. Wattini zaitun. Ini kita sudah pelajari namanya mad arid lis sukun ya. Mad artinya panjang, arid artinya baru, sukun. Sukun maksudnya mad yang terjadi ketika waqaf. Ketika waqaf wazaitun ya. Nah, di sini dalam kitab Tuhfatul Atfal dijelaskan di sini kita bisa beberapa harokat. Ya, di antaranya boleh 2 harokat. Jadi kita boleh baca gini. Wattini wazzaitun. 2 harokat ya. Boleh juga 3 ya. Jadi kalau 2 namanya qasar. Dalam istilah tajwid ada juga namanya tawassut. Boleh 3. Boleh dengan ketukan ya untuk belajar ya. Wattini wazzaitun. Boleh juga 4 dan 5. Nah, ini riwayat Hafs yang kita pakai di Indonesia, riwayat Imam Hafs. Jadi di dunia juga banyak sekali memakai termasuk di Indonesia. Itu riwayat Hafs itu boleh 4, boleh 5 harokat. Wattini wazzaitun. Boleh 5? Wattini wazzaitun. Jadi boleh panjang, boleh juga 2 harokat. Begitu, tapi disyaratkan apa? Ketika kita mau 2 harokat, misalkan wattini wazzaitun, boleh. Asalkan harus seragam dari ayat pertama sampai ayat 8. Jadi jangan sampai di ayat pertama 2, yang ketiga, yang ayat keduanya 3, ya, ayat ketiganya 4 atau 5 misalkan, tidak boleh seperti itu. Harus apa tadi? Harus seragam. Kalau mau 4, mau 5, 5 gitu. Mau 2, 2. Begitu ya sekilas tentang mad arid disukun yang mana hukumnya termasuk hukum jawaz atau jaiz. Yaitu bolehnya memilih boleh 2, 3, 4 atau 5 harokat. Jadi jangan heran ketika kita mendengar murotal dari salah satu masyayikh, dari satu syekh, misalkan ada Syekh Gomidi ya misalkan, kok bacanya cuma 2 harokat. Nanti ada syekh yang lain yang panjang, Syekh Musyari Rosid misalkan ya, dia panjang wazaitun. Ya, jadi jangan heran karena di sini hukumnya boleh memilih asalkan syaratnya apa? Tadi? seragam Seragam dari awal sampai akhir harus sama. Begitu. Oke, lanjut ke tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, ini surah At-Tin namanya ya. At-Tin ini adalah apa? Enggak. Wah, ya. Oke, At-Tin ini adalah bagian surah Makkiyah ya. Makkiyah yang pernah kita bahas, ada yang masih ingat enggak? Makkiyah itu apa? yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Oke, Madinah. surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi
sepakat para ulama. Jadi nggak ada perbedaan pendapat, oh ini Makkiyah, ini Madaniyah, enggak ya. Semua sepakat para ulama bahwa surah At-Tin ini adalah di bagian dari Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, ayat pertama watini wazaitun. Dalam terjemah Al-Qur'an, mungkin akhwat juga bisa lihat ya di Al-Qur'an masing-masing. Di sini ada sumpah, Masya Allah, sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, watini, demi buah tin, wazaitun, dan demi apa? Buah zaitun. Jadi kalau misalkan kita manusia, ya, dalam hadis disebutkan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah musyrik. Kalau kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan nama Allah. Misalnya kita akan menegaskan sesuatu, wallahi, demi Allah. Atau warrahman, boleh dengan sifat-sifat Allah. Warrahman, warrahim. Jadi waw ini adalah waw qasam yang artinya waw sumpah ya dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada waw sumpah, kesananya harus majrur, kasrah. Watini. Jadi harus dikasrohkan. Jadi nggak boleh watinu, tapi harus watini. Ya, bahwa manusia itu kalau bersumpah harus dengan nama Allah. Ya, kalau tidak dengan nama Allah maka hukumnya adalah termasuk musyrik. Yaitu pendapat para ulama seperti itu. Tapi bagaimana dalam Al-Qur'an? Ada watini, ada wazaitun, nanti juga di ayat lain, surat yang lain ada wasyamsi, demi matahari, ada wal qamar, ada apa lagi? Bulan. Kok ini boleh? Ini hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak bersumpah dengan nama apapun, tapi kalau kita sebagai manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf qasam juga ada banyak ya. Ada huruf wawu, ada huruf ba, ada huruf ta. Jadi boleh wallahi, boleh billahi, juga boleh tallahi, artinya demi Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan apa yang disumpahkannya itu adalah sesuatu yang apa? Yang agung, betul ya? Karena kalau kita bersumpah, kita misalkan ya, mohon maaf, ada seseorang dituduh mencuri misalkan ya. Tapi kata si orang ini, bener saya nggak mencuri gitu, saya nggak mencuri. Kemudian ketika masih didesak, kemudian dia untuk meyakinkan bahwa dia tidak mencuri, dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah saya tidak mencuri. Sehingga ketika penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifatnya Allah, ini menunjukkan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan sumpah. Berarti yang disumpahinya itu apa? Sesuatu yang agung atau banyak sekali manfaatnya. Oke, apa aja? Nah, di sini kita akan bahas dulu yang pertama watini. Pada tahu buah tin nggak? Ada yang pernah nyicip buah tin? Belum. Belum. Ada yang udah belum? Ustazah Fitri belum ya? Umi Tria sudah? Nggak pernah. Belum Tapi ya, pernah. Mungkin siapa? Uhti Fajar, Uhti Isti, Mbak Tiara ada yang pernah nyobain buah tin nggak? Belum ya? Nanti Pernah Ustazah. pernah, alhamdulillah ya. Enak ya. Oke. Sekarang pendapat para ulama. Jadi kalau kita baca Quran kan, oh iya buah tin aja seperti itu ya. Kalau searching udah ketemu itu buahnya seperti itu. Nah, kalau dalam tafsir para ulama pun berbeda pendapat tentang buah tin atau watin. Apa yang dimaksud dalam surah At-Tin ini? Apakah buah tin yang sesungguhnya atau bukan? Oke, pendapat yang pertama, ya di sini sebagian ulama mengatakan dinamakan dengan At-Tin adalah nama masjid yang berada di kota Damaskus. Damaskus itu Damaskus itu ada di Suriah ya, atau di Syam. Nama masjid. Pendapat pertama, At-Tin adalah nama masjid di mana? Di kota Damaskus. Tapi di Indonesia juga ada ya yang pernah viral nama masjid Ma'had At-Tin. Kemudian yang kedua, nama sebuah gunung penuh dengan buah tin. Pendapat kedua, itu ada gunung yang penuh dengan pepohonan dengan pohon buah tin. Kemudian yang ketiga, pendapat ketiga, nama Masjid Ashabul Kahfi. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini adalah ahli tafsir juga seperti Imam Ibnu Katsir, dan beliau lebih memilih bahwa yang disumpahkan Allah dalam surah At-Tin ini, At-Tin adalah Masjid Ashabul Kahfi. Mungkin kita lihat nanti di tafsir surat Al-Kahfi ya, Al-Kahf.
Yang keempat, yang dimaksud dengan Atin ini adalah Masjid Nabi Nuh yang ada di puncak Bukit Al-Judi. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi pendapat para ulama beda-beda ya. Kalau kita udah buatin aja, ternyata banyak sekali pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah masjid yang di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang berada di puncak Bukit Al-Judi. Kemudian yang kelima adalah pohon tin. Ini yang paling diambil pendapatnya atau jumhur. Ini mereka lebih memilih pendapat yang keberapa kira-kira? Kelima. Yang Kelima. kelima. Karena dalam Al-Quran coba cek aja. Buah tin kan? Buah tin. Oke, kenapa? Ini ada yang udah pernah nyobain. Manis ya Umi ya? Uhti. Kenapa? Apa khasiatnya? Luar biasa ya Masya Allah. Kalau kita sering minumnya madu ya, madu. Kemudian juga kita yakin dengan khasiatnya dan disebutkan dalam Al-Quran fihi syifa'ul linnas. Masya Allah ya. Dalam surah An-Nahl tentang ajaibnya madu. Bahkan air liurnya juga sekarang ada apa? Propolis. Masya Allah. Begitupun pada buah tin. Nah, ini jarang orang mengetahuinya. Tapi saya nggak jualan buah tin ya. Takut disangka jualan. Enggak, silahkan cari ya kalau yang penasaran, Masya Allah nih. Nah ini karena pendapat yang paling diambil itu paling jumhur itu di yang kelima, buah tin. Sekarang kita sedikit sekilas tentang manfaat buah tin. Ini kurang lebih seperti ini. Dulu mah ada Ustazah Fitri depan rumah ya, almarhum Abi dulu beliau nanam buah tin. Pohonnya Baik. nggak terlalu tinggi, tapi ya, dia tuh pohonnya ya nggak seperti pohon kelapa gitu ya, nggak tinggi banget, pendek ya pohonnya dan Masya Allah manis banget. Nah, di tengahnya itu eh, ada serat-seratnya kayak gini dan Masya Allah ya manis. Dan ini sebagian pendapat mengatakan bahwa buah tin ini adalah salah satu buah yang ada di surga juga. Insya Allah ya. Insya Allah kita nyicipin di surga yang lebih lezat lagi. Yang pertama katanya nih yang lagi diet ya. Mendukung diet katanya Umi. Ya, akhwat, mendukung diet. Ya, jadi maksudnya apakah jadi kurus dengan makan buah tin? Kayak gitu juga. Tapi kalau makan buah tin katanya jadi membuat perut kita lebih kenyang. Lebih kenyang, kenyang lebih lama gitu ya. Jadi jangan sampai wah ini buah buat diet akhirnya makan sebaskom misalkan ya nggak gitu juga ya. Malah jadi bertambah. Ini hanya sedikit aja jangan berlebih-lebihan ya. Kalau yang lagi program boleh. Yang kedua meningkatkan kesehatan pencernaan ya. Pencernaannya lagi bermasalah boleh mengkonsumsi buah tin ini. Kemudian kesehatan jantung dan tekanan darah, Masya Allah ya. Ini saya juga tukang obat ya. Kemudian mengontrol gula darah ya. Kemudian kesehatan tulang dan antioksidan tinggi. Masya Allah ya. Sehingga kenapa buah tin ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini masih banyak sekali ya manfaat dari buah tin ini. Silahkan boleh di-share, di-searching lagi apa aja manfaatnya. Kemudian sekarang wazaitun. Kita masuk yang kedua ya. Watini wazaitun. Dan para ulama pun berbeda pendapat. Apakah buah zaitun yang sering kita pakai ya, minyak zaitun itu atau bukan? Pendapat pertama, kata para ulama, masjid yang terletak di kota Yerusalem. Berarti di mana tuh? Di Palestina ya, ada masjid namanya Masjid Zaitun ya. Kemudian pendapat yang kedua dan ini yang dipilih oleh para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama yang dinamakan dengan wazaituni, demi zaitun adalah buah zaitun. Oke, kenapa? Kenapa juga nih? Masya Allah, silahkan kita simak lagi Ahwat. Kenapa Allah sebutkan buah zaitun? Ini bentuknya, udah sering lihat ya? Kalau kaum Ahwat Sudah. pasti udah nggak asing ya. Karena udah banyak sekali di Indonesia, apalagi di supermarket ya, jual minyak zaitun. Tapi kalau buahnya mungkin masih jarang, tapi minyaknya kita udah sering pakai. Yang pertama, Masya Allah ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran karena memiliki manfaat yang baik, yang luar biasa, bagus untuk kita. Yang pertama kesehatan jantung juga. Jadi kalau jantungnya pengen sehat, maka boleh konsumsi minyak zaitun. Kemudian yang kedua kesehatan kulit, Masya Allah ya, pengen kulitnya lembut, ya kesehatan tulang juga, kesehatan pencernaan, kekebalan tubuh, kemudian juga menjadi potensi anti kanker. Ini Masya Allah yang sering kita pakai ya. Kemudian juga saya pernah punya guru ya asal Suriah. Dulu di kampus itu beliau Masya Allah, beliau cantik banget ya, awet muda. Ketika ditanya, Syehoh pakai apa gitu ya. Kemudian beliau bilang,
Saya itu kalau kalau setiap hari pasti tidak pernah terlewat minum zaitun katanya, Masya Allah. 1 sendok diminum, sebagiannya lagi dioles ke muka ya, sebagiannya lagi saya oles ke rambut katanya, Masya Allah. Ini salah satu tips cantik ya. Insya Allah pada cantik semua ya. Ini agar Amin. merawat tubuh itu salah satunya dengan minyak zaitun. Kemudian juga ada pengalaman salah satu murid ya di orang Depok, beliau dulu dia cerita memiliki penyakit hampir hampir apa stroke ya. Jadi kolesterol kalau udah parah itu kemana? Ke stroke ya. Itu hampir stroke, kemudian pernah stroke sebelah itu ya. Qadarullah masya Allah. Kemudian beliau terapi dengan minyak zaitun ini dan alhamdulillah sembuh. Dan saat ini beliau kalau mau makan gorengan ya, bala-bala gitu ya, goreng bakwan, goreng apapun, beliau harus minum minyak zaitun dulu. Satu sendok baru boleh makan gorengan gitu. Masya Allah. Jadi kalau pengen sehat itu silahkan boleh konsumsi minyak zaitun. Kalau buahnya kalau kita baru coba agak asing ya, ada asam-asamnya kayak gitu. Nah, jadi minyaknya ini Masya Allah. Jadi boleh ganti itu minyak minyak sawitnya dengan minyak zaitun. Itu lebih sehat ya. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Ya Masya Allah dalam surat ayat berapa ya? Syajaratul takhruju min turi sayna biduhni apa? Sibril akilin. Masya Allah ya. Di situ dalam Al-Quran disebutkan bahwa pohon yang mana maksudnya pohon zaitun ya, yang mana masakan ketika dicampur dengan minyak zaitun itu menjadi lezat. Kemudian dalam surah An-Nur ya, ayatnya apa sih? Fihi mishkatu misbahun syajaratun mubarakah. Ya disebutkan pohon zaitun itu adalah pohon yang diberkahi gitu. Jadi Masya Allah ya, para ulama pun yang jumhur mengatakan wa zaituni itu adalah demi apa? Demi buah zaitun yang kaya akan manfaatnya, baik itu buahnya ataupun minyaknya. Begitu para akhwati fillah ya. Nih kalau tibun nabawi ini dipakai ya minyak zaitunnya. Kemudian ayat kedua, watini wa zaitun, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah ayat keduanya. Wa turisinin. Tur ini adalah bukit. Kalau jabal itu gunung. Nah, biasanya dalam bahasa Arab jabal itu gunung yang nggak ada pepohonannya. Tapi kalau tur ini biasanya ada pepohonan. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Bukit Sinai. Apa itu Bukit Sinai? Dalam ayat lain Turi Sainaa. Tapi di sini Turi Sinin maksudnya Bukit Sinai. Itu nama bukit yang di tempat itu Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya wa kallamallahu Musa taklima. Ini boleh dibuka ayatnya saat itu Nabi Musa pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika baru Allah coba kata Allah lihatlah gunung itu. Ya. Belum juga bertemu, gunung itu langsung hancur. Dan saat itu Nabi Musa alaihissalam langsung pingsan ya. Makanya satu-satunya nabi yang dinamakan dengan kalimullah itu yang pernah berbicara dengan Allah adalah Nabi Musa alaihissalam. Di mana? Itu di Bukit Sinai. Ini berada di perbatasan antara negara Mesir dan negara Palestina, di tengah-tengah. Nah ini mungkin gambarnya seperti ini dan ini banyak dikunjungi juga saat ini ya. Mereka napak tilas turunnya wahyu, napak tilas tempat bertemunya berbicaranya Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu memiliki gelar kalimullah karena pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nabi-nabi yang lain ya. Seperti Nabi Ibrahim memiliki gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati nih akhwati fillah, jangan sampai ngasih nama anak kalimullah. Enggak boleh ya, karena ini khusus untuk Nabi Musa alaihi salam. Lanjut lagi. Kemudian ayat ketiga, Masya Allah ya. Wahadal baladil amin. Dan demi kota ini, baladil amin. Dan demi kota ini maksudnya adalah kota Mekah al-amin yang aman. Nah, sehingga para ulama udah nggak heran, tidak berbeda pendapat
Kenapa? Berbeda pendapat tentang surah At-Tin, mereka sepakat bahwa At-Tin ini adalah surah Makkiyah karena lihat ayat ketiganya. Wa hadzal baladil amin, itu adalah kota Mekah. Ini kota Mekah adalah kota yang aman. Dari zaman dahulu kota Mekah ini sudah dijadikan kota yang aman. Ya, wa man dakhalahu kana aminan. Dan itu Rasulullah mengatakan. Oke, mungkin kita ke sini dulu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahadal baladil amin tentang kota Mekah, keutamaan kota Mekah. Yang pertama, yang kita rindu semua ya, Masya Allah jadi merinding lihat Ka'bah, betul nggak? Ya mudah-mudahan bisa nanti kita kajiannya di sana ya, amin. Amin ya Langsung, Allah. amin ya rabbal alamin. Keutamaan kota Mekah, sehingga di sini Allah menjamin keamanan bagi setiap yang memasuki kota Mekah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Wa man dakhalahu kana amina." Barang siapa memasukinya, maksudnya Baitullah, ya, tanah haram Mekah itu, maka menjadi amanlah dia. Dalam surah Ali Imran ayat 97. Allah sudah menjaga kota Mekah sehingga kalau kita lihat surah Al-Fil, masih ingat nggak? Allah jaga kota Mekah dari apa dulu? Dari Apa? serangan Abraha. Abraha, dari gajah ya. Gajah aja nggak bisa masuk ke situ. Ya, Masya Allah, karena sudah Allah jamin kota Mekah itu adalah kota yang aman. Ya. Kemudian yang kedua, kota Mekah adalah kota yang terbaik dan yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu adalah kota Madinah. Ya. Dan di sini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diusir, kebayang nggak? Waktu tahun ke-13 Hijriah, bukan 13 Hijriah, 13 tahun kenabian Rasulullah SAW. Rasulullah kan diusir ya. Bahkan diancam akan dibunuh, betul nggak? Ya, Rasulullah sedih nggak? Sedih banget ya. Di tempat kelahirannya di situ ada Ka'bah, tapi Rasulullah akan dibunuh sehingga dikepung oleh 40 laki-laki yang kuat untuk membunuh Rasulullah SAW saat itu. Dan Rasulullah keluar dengan sembunyi-sembunyi ya dari rumah tersebut, dari rumah Rasulullah SAW. Dan sebelum meninggalkan kota Mekah beliau mengatakan, Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni akhrijtu minki ma kharajtu. Ya, kata Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau, maksudnya Mekah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tak akan keluar meninggalkanmu. Ya Allah, Masya Allah ya. Jadi kenapa kita rindu terus ke Mekah itu, kenapa Mekah Madinah? Karena di sana adalah tempat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Rasulullah. Alaihi Wasallam ya. Jadi diusir, kebayang nggak kita diusir dari kampung halaman kita, sedih nggak? Sedih ya. Sedih ya. Apalagi Rasulullah gitu ya diusir di tempat terbaik di muka bumi. Dari zaman dahulu sudah dijadikan tempat terbaik dan Rasulullah diusir, tentu sedih ya. Laula ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau aku nggak diusir aku nggak mau keluar gitu ya. Masya Allah, sedihnya Rasulullah. Tapi setelah itu kan, setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau menyiapkan strategi selama sekitar 8 tahun ya, walaupun sebelumnya ada peperangan dulu dengan orang-orang kafir Quraisy, tetapi tahun ke-8 Hijriah Rasulullah atas izin Allah bisa membebaskan kota Mekah, akhirnya kembali ke orang-orang muslim dan sampai saat ini ya, Masya Allah. Kemudian selanjutnya juga nih ya, kata di sini Allah menjadikan kota Mekah sebagai negeri haram yang aman. Masjidil Haram itu maksudnya masjid yang suci ya, masjid yang negeri yang suci yang aman. Kemudian di Mekah dilarang menumpahkan darah, jadi nggak boleh ada peperangan kalau di kota Mekah, kecuali kalau diperangi. Dalam surah Al-Baqarah ada ya, fala taqtuluhum wa in qatalukum faqtuluhum. Kalau kalian diperangi di kota Mekah maka boleh berperang, tapi kalau nggak boleh ya. Kemudian juga nggak boleh memotong pepohonan dan tumbuhan di kota Mekah. Maka hati-hati kalau kita lagi di jalan iseng gitu ya, potong pepohonan di Mekah ya, apa aja nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh memburu hewan buruan dan mengambil barang temuan kecuali untuk diumumkan. Jadi nggak boleh tuh iseng, saya lapar mau cari hewan buruan di sekitar Mekah, itu nggak boleh. Nanti ada ada dendanya. Kemudian juga kalau kita menemukan barang itu nggak boleh diapain? Nggak boleh diambil gitu, kecuali untuk diumumkan. Jadi nggak boleh sembarangan kayak iseng ambil aja ya. Kalau di Indonesia kan
barang orang ketemu itu langsung jadi milik dia kan. Tapi kalau di Mekah itu hati-hati, nggak boleh ya, hukumnya haram. Tidak boleh mengambil barang temuan. Dan sekarang itu sudah ada ya namanya al-mafqudat. Jadi kalau ada barang hilang di sekitar Masjidil Haram, kita tinggal cari di tempat tersebut, al-mafqudat namanya, atau kita menemukan barang orang lain, kita simpan di sana. Biar nanti orang yang kehilangan akan mencari di situ ya. Nah, di sini dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'badu syaukuhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yatakitu luqatatahu illa man arafa wa la yuhtala khala. Tadi artinya ya bahwa di sekitar Masjidil Haram itu nggak boleh dipatahkan durinya. Kemudian juga, nah di sini akhwati fillah mohon diperhatikan ya. Wala yunaffaru sayduh. Pernah lihat nggak di konten-konten? Mohon maaf. Ada orang lari-lari ngejar burung. Pernah lihat nggak? Buat konten, Iya. pernah lihat ya? Burungnya lagi diem terus dia lari sehingga burungnya ngapain? Terbang. Terbang. Nah, hati-hati di sini mungkin kita husnudzon ya, belum sampai hadis ini. Nih saya dikasih kursor ke sini, tidak boleh dikejar hewan buruannya. Termasuk burung merpati itu kan. Tiba-tiba aja lagi diem dia lari biar dapat video yang estetik gitu ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini adab di Masjidil Haram di kota Mekah. Jadi nggak boleh dihush gitu ya, lagi diem kita coba-tiba ngusir gitu nggak boleh. Ya, ini banyak banget ya video seperti itu. Ini harus diingatkan ya. Atau kita kalau ke sana jangan, kita kasih tahu bahwa di tanah haram itu tidak boleh mengusir hewan yang sedang diam di situ. Kecuali memang kalau kita pergi, hewannya memang ada di situ, kemudian dia terbang ya nggak apa-apa. Ini yang sengaja digebahkan gitu bahasa Sundanya, diusir, ini tidak diperbolehkan gitu. Kemudian tadi sudah dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Nanti nanti ada hukum fikih di sini. Bagaimana kalau nggak ketemu? Nanti ada hukumnya, boleh dijadikan kepemilikan untuknya kalau selama 1 tahun tidak ditemukan pemiliknya. Ya, kemudian juga tidak boleh mencabut rerumputannya. Jadi kalau di sana ada rumput, cabut aja ya, karena mungkin di Indonesia suka ngarit. Ini mau dicabut nggak boleh ya. Jadi tanah haram itu Masya Allah semuanya disucikan. Sampai hewannya pun merasakan aman. Tidak boleh hewan dibunuh di sana ya, di tanah suci Mekah. Kemudian lagi Allah jadikan kecondongan hati manusia kepada Baitullah yang berada di dalam kota Mekah. Masya Allah, ini sebagai doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan. Kenapa? Katanya orang-orang sampai berkali-kali ke sana ya, ke Mekah Madinah. Kenapa orang-orang udah pulang pengen balik lagi? Betul ya seperti itu. Bahkan beberapa pengalaman orang bilang udah ke sana pengen malah makin rindu gitu ya, subhanallah. Nah, ini dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim disebutkan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, ini yang jadi bawahi bahwa kata Nabi Ibrahim, faj'al, ya Allah jadikanlah af'idatan, hati-hati manusia itu, hati mereka tahwi ilaihim, condong ke kota Mekah. Jadi kalau kita rindu ke sana, ini manusiawi, bahkan tanda keimanan kita ya, bahwa di sana adalah kota atau tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tempat turunnya wahyu gitu ya. Maka dari sini kita bisa simpulkan wahadzal baladil amin itu maksudnya kota Mekah, sehingga tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa yang disebutkan atau atin ini adalah bagian surah Makkiyah karena di sana menceritakan tentang kota Mekah. Maka di sini akhwati fillah kita lihat dari ayat 1 dan 2 ini, karena watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin sampai ayat 3 ya. Di sini para imam mengatakan bahwa ketiganya merupakan nama 3 tempat yang pada masing-masingnya Allah telah mengutus seorang nabi dari kalangan ulul azmi, yaitu para pemilik syariat-syariat yang besar. Yang pertama tadi kita sudah sebutin apa tadi? Ayat pertama? Halo? Buah tin dan zaitun. Masya Allah. Dan di mana adanya? Ada di Baitul Maqdis. Yang mana di sana itu Allah telah mengutus Nabi Isa alaihi salam. Di Baitul Maqdis Allah mengutus Nabi Isa. Kemudian ayat kedua,
Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waturi sinin, dengan Tur Sina ya atau Gunung Sinai. Di sana ada bukit yang mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, yaitu kota yang aman, yang mana barang siapa memasukinya pasti dia dalam keadaan aman. Maka tiga tempat tadi, yang tiga ayat ini menyebutkan tiga tempat yang istimewa, yang mana juga di situ diturunkan nabi-nabi pilihan, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu akhwat ya, maka fungsinya kita belajar tafsir itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita karena cuman nyebutin atin misalkan azaitun, tapi ketika kita memperdalam lafadz per lafadznya ini luar biasa gitu ya, karena di situ tempat-tempat diutusnya para nabi-nabi pilihan alaihi wassalam ya. Oke, tadi sumpah ya, tadi baru sumpahnya watin wazaitun waturisin wahada baladil amin. Apa objek sumpahnya? Jadi kalau dalam bahasa Arab ada sumpah, ada objek yang disumpahinya. Seperti misalkan tadi ada seseorang dituduh mencuri. Demi Allah. Itu apanya berarti? Sumpahnya ya. Betul? Ya. Akhwat. Itu sumpahnya ya. Mana objeknya? Kata si orang ini, aku tidak mencuri. Ya kan? Berarti objeknya yang mana? Curi barang. Aku nggak curi barang itu kan? Coba di ayat 1 sampai 3 ini udah ada objeknya belum? Belum, baru sumpahnya aja dan 3 kali. Subhanallah akhwat. Coba kalau seseorang sudah bersumpah 3 kali, kira-kira kita bakal percaya apa enggak? Percaya ya, demi Allah, demi Allah, demi Allah kita percaya. Apalagi ini yang bersumpah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada objeknya akhwati fillah. Ya, Masya Allah. Ayat keempat. Kata Allah apa? Ini objek sumpah yang Allah sampai bersumpah 3 kali. Tentang apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita manusia bukan? Manusia. Kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah bersumpah sampai 3 kali untuk menegaskan ini. Kalian tuh udah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Masya Allah ya. Kita jarang menyadarinya. Kita jarang sadar ya. Allah udah ngasih kita keadaan terbaik. Allah ciptakan kita dengan sedetail-detailnya. Kemudian di sini, dan inilah subjek sumpahnya ya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling apa? Paling sempurna. Tegak jalannya. Emang ada manusia yang ngerangkak, ada nggak? Nggak ada ya. Sempurna lagi baik semua anggota tubuhnya. Masya Allah. Ini dalam surah Ad-Dariyat ya disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang ayat-ayat Allah, tentang keagungan Allah, kata Allah wa fi anfusikum, coba lihat diri kalian ya, keagungan Allah itu ada, coba kita lihat dalam tubuh kita, mau yang lahiriahnya mau yang batinnya, Allah ciptakan kita dalam keadaan sempurna. Masya Allah. Coba kita lihat jari kita, ada 5 ya, yang kiri kanan 5, betul? Dan setiap jari itu ada fungsinya, ada jempol buat apa Umi? Buat apa ya, mencet ya. Oke, ada telunjuk, ada apa lagi? Ada jari manis. Nah, Masya Allah sempurna dari segi jarinya. Kemudian lidah, subhanallah, yang kita pakai buat baca Quran, buat ngobrol. Ada tulangnya enggak? Tidak. Enggak. Kalau ada tulangnya gimana? Aku nggak bisa ngapa-ngapain ya. Telinga juga Masya Allah nggak ada tulangnya, betul nggak? Masya Allah, itu benar-benar sempurna. Allah ciptakan sempurna. Bahkan sempat ada yang bilang itu hidung juga untungnya nggak ke atas ya madepnya. Tapi kemana hidung madepnya? Ke bawah. Kalau ke atas nanti kalau hujan masuk ya. Masuk. Subhanallah, ini sempurna. Kita tuh sempurna. Bahkan kalau itu kan secara zahir ya, terlihat tangan, telinga seperti itu. Kemudian kita lihat bagian dalam tubuh kita. Contohnya jantung, Masya Allah ya. Coba jantung ini berdetak
Ada yang pernah ngitung nggak atau pernah meneliti itu? Atau ada ahli kedokteran di sini? Pernah medis? 1 menit, nah TV lah. 1 menit berapa kali jantung kita berdetak? Coba ada yang bisa jawab? Nanti dikasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Terima kasih. Ada yang tahu nggak? 1 menit aja jantung kita berapa kali berdetak? Ada yang tahu nggak? Nih, Masya Allah saya juga cari dulu ya, subhanallah. Itu kedokteran mengatakan bahwa 1 menit aja jantung kita berdetak dari 60 sampai 100 kali detak jantung. Subhanallah. Coba kita kalikan 1 hari, 1 hari 24 jam dikali berapa tadi? 100 berapa? 24 jam itu kira-kira kurang lebih sekitar 100.000 kali detak jantung kita. Luar biasa. Kita jarang sadar ya. Ya Allah. Karena pernah juga ya ada yang orang sakit katanya, iya dia sempat berhenti detak jantungnya. Padahal cuma 1 detik. Kaget nggak? Itu langsung kan kedokteran langsung panik. Oh ini udah parah. Padahal cuma sekali aja kan dia nggak berdetak jantungnya. Kita dalam 1 menit bisa 60 sampai 100 detak jantung. Dikalikan ini luar biasa. Jantung itu kurang lebih ya katanya sekitar 300 gram. Berapa? 300 gram. Masya Allah. Itu bisa berdetak jantung selama 24 jam non-stop, akhwati fillah. Betul nggak? Ada nggak Betul. alat manusia yang mereka ciptakan di dunia ini yang 24 jam non-stop, ada nggak? Tidak. Enggak. HP kita aja gitu ya. Kalau dipakai terus kayaknya nggak bisa kuat 24 jam, 2 jam aja udah habis kayaknya atau 3 jam gitu ya. Dan ini luar biasa ya, organ tubuh kita yang Allah cipta itu baru 1 aja, baru jantung. Dan kita lupa untuk mensyukurinya gitu ya. Maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, apa nggak berpikir. Jadi kalau kita pengen tadabur alam, oh saya pengen naik gunung, pengen lihat sunset misalkan ya. Ada yang kayak gitu nggak? Ada ya. Saya pengen kemana lagi nih? Ke laut, nggak apa-apa sih buat refreshing ya. Pengen melihat keindahan alam, pengen tadabur alam. Tapi kata Allah, wa fi anfusikum, coba lihat dalam diri kamu aja Allah sudah menciptakan dengan sesempurna mungkin. Gak usah jauh-jauh gitu ya bahasanya. Masya Allah. Jadi setiap kita bangun tidur aja, Masya Allah ya, kita bernafas aja kita nggak minta dulu, tapi Allah kasih kita bisa bernafas. Betul nggak? Bangun tidur ada gitu yang berdoa, ya Allah aku pengen bernafas besok ya Allah. Nggak Tidak. ada kan? Tapi langsung dikasih sama Allah nih. Kamu bernafas hari ini, kamu masih ada usia. Waktu kamu masih ada untuk berbekal. Masya Allah. Jadi subhanallah nikmat Allah banyak sekali ya khawatifillah. Ada sedikit ada cerita ya ini dalam kitab Ahlamul Quran di karya Al-Imam Ibnul Arabi. Ada seorang laki-laki namanya, ada yang pernah dengar nggak ya? Namanya adalah Isa bin Musa, tapi bukan Nabi Isa ya. Itu di kekhalifahan siapa lupa lagi di negara Albani itu. Seorang namanya tadi siapa? Isa bin Musa. Suatu ketika dia tuh terkenal dengan dia sangat sayang kepada istrinya, Masya Allah ya, sangat sayang kepada istrinya, cinta mati lah bahasanya ya. Tapi dia bilang gini, wah istriku, tadinya mau memuji istrinya ya, kalaulah kamu tidak secantik, kamu tidak cantik, kalaulah kamu tidak cantik sekali, bahkan bulan aja kalah gitu. Maksudnya bulan aja kalah dari karena kamu cantik gitu. Maka aku akan ceraikan kamu tiga kali tolak katanya gitu. Jadi saking apa mau memuji istrinya bahwa istrinya itu cantik banget gitu ya. Ketika mendengar itu istrinya kaget. Wahai suamiku, benarkah gitu? Sedangkan apa itu kan kalau ucapan seperti itu kan jadi tolak beneran ya, karena kata istrinya bahwa bulan itu lebih cantik daripada aku gitu. Kamu ucapannya bohong gitu. Karena kalau kita lihat bulan, misalkan kata si perempuan, bulan itu lebih cantik daripada diriku gitu ya. Nah, coba dia bingung kan? Sehingga kata istrinya, berarti kamu sudah jatuh talak. Kenapa? Karena kamu menyebutkan bahwa aku lebih cantik daripada rembulan. Sedangkan secara kenyataannya bagaimana? Kata dia, rembulan itu lebih cantik daripada saya gitu. Paham nggak ceritanya? Insya Allah paham ya. Kemudian Isa ini bingung, aduh berarti jatuh talak dong karena saya mengatakan seperti itu. Akhirnya dia datang kepada khalifah, kepada pemimpin negara ya saat itu, sehingga menanyakan hukumnya.
Nah, bingung ini khalifah, gimana hukumnya? Sedangkan memang bulan itu lebih cantik daripada istri kamu gitu ya. Akhirnya ini khalifah mendatangkan para ulama, Masya Allah ya, banyak ulama didatangkan, ini gimana hukumnya? Sehingga para ulama saat itu mengatakan, kamu sudah mentalak perempuanmu, kamu sudah mentalak istrimu, karena bulan itu lebih cantik daripada istri kamu, gitu kan. Sedangkan kalau udah talak 3, udah nggak bisa balik lagi, kecuali dia harus menikah dengan yang lain ya, perempuannya tersebut. Sehingga kata laki-laki ini, aduh bagaimana gitu, padahal saya itu, apa tadi, bahasanya cinta mati sama istrinya gitu. Dia nggak mau, mending saya mati aja deh gitu kalau tidak dengan istri saya. Sehingga pada saat itu bingung kan, ini khalifah, ada seorang ulama, dia terdiam. Dia terdiam. Kemudian ditanya, bagaimana pendapatmu tentang hukum ini gitu ya. Kemudian Masya Allah cerdasnya ulama ini, dia bilang, tapi aku pernah mendengar, ya, aku membacakan surah At-Tin, yaitu ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Ini dia membacakan surah At-Tin secara sempurna, watini wazaitun wa turi sinin, kemudian sampai laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Allah itu sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Intinya berarti kalaulah dibandingkan bulan purnama pun tetap manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini paham? Karena ternyata sekarang bagaimana kalau bulan diteliti itu gimana bentuknya, akhwati fillah? Mulus apa enggak? Tidak mulus. Enggak mulus, enggak, tetap yang paling sempurna adalah manusia. Sehingga saat itu diambillah pendapat bahwa memang ya tidak jadi jatuh talak. Kenapa? Karena memang manusia itu dengan dalil Al-Qur'an gitu ya adalah sebaik-baiknya ciptaan atau bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalaupun ada hewan yang ada hewan yang bisa berdiri kayak monyet misalkan, tetap yang paling sempurna adalah manusia. Kan monyet banyak bulunya, itu nggak ada akalnya gitu ya. Tetap manusia yang paling sempurna begitu. Jadi di sini akhwati fillah. Jadi di sini menjadikan kita ketika baca ayat ini janganlah kita banyak ngeluh gitu ya. Ada si fulan cantik ya, fulanah cantik, udah putih misalkan ya, atau apalagi mulus. Jangan insecure ya, atau bahasanya tuh kita tuh udah diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan semuanya gitu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jadikanlah langkah kita untuk bersyukur kepada Allah ketika membaca ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sudah sempurna pun ciptaan kita. Ayat keempat kita lanjut lagi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sesempurnanya manusia, kata Allah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ada pendapat para ulama juga di sini. Sebagian mengatakan bahwa Allah mengembalikan pada kondisi lemah, tua dan pikun. Ya, secantik-cantiknya ratu, ratu siapa? Ratu di Inggris misalkan ya. Kalau udah tua, apakah tetap cantik dan seger apa tidak? Enggak ya, pasti udah melemah, keriput. udah keriput ya. Iya, secantik apapun, seganteng apapun, tsumma radadnahu asfala safil. Pendapat pertama bahwa Allah kembalikan dia dalam kondisi lemah, kondisi tua, bahkan pikun. Ya. Kemudian pendapat yang lainnya, sebagian mengatakan bahwa Allah memasukkan mereka ke dalam kubur. Jadi walaupun secantik apapun, sesempurna apapun fisiknya, tetap dia akan masuk ke dalam kubur, akan meninggal, semuanya pun akan meninggal, enggak ada yang abadi. Bahkan kata Allah SWT kepada Rasulullah SAW, sebaik-baiknya makhluk ya, sebaik-baiknya manusia, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu akan mati, mereka pun akan mati, enggak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan musnah kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua akan mati. Kemudian pendapat lagi yang lain, pendapat Mujahid mengatakan kemudian sesudah penciptaan yang paling baik, yang tadi sudah sebutkan, lagi paling indah, tempat kembali mereka adalah ke neraka jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti Rasul-Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini pendapat ketiga, kalau tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, begitu ya secara singkatnya. Kemudian pendapat yang lain juga, yang dinamakan dengan tsumma radadnahu asfala safilin, yaitu kepada usia yang paling hina. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah. Oke, sehingga Ikrimah mengatakan bahwa
Barang siapa yang hafal Al-Quran seluruhnya, maka ia tidak akan memasuki usia yang paling hina. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Jadi ini menyatakan juga tentang bahwasanya manusia itu akan pikun, ya, akan pikun. Semakin tua akan pikun, kecuali orang-orang yang dalam hatinya atau dia menghafalkan Al-Quran. Maka semampu kita ya, akhwatifillah ya, kita masih bisa menghafal Al-Quran, hafalkan. Karena banyak ya kenyataannya orang-orang yang sudah tua renta, tetapi karena dalam hatinya ada Al-Quran, Allah jaga otaknya, jaga pikirannya tidak pikun begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat 6, "Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman wa 'amilus solihat dan beramal salih, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ya, ini enggak ada habisnya. Kalaulah orang-orang kafir ketika meninggal udah selesai ya, tetapi kalau orang-orang beriman enggak ada putus-putusnya. Oh, oke. Sebentar Ahwatifillah izin. Ya, bismillah. Masih ada akhwat? Halo? Si. Ada ya, alhamdulillah. Dikit lagi ya Umi ya, sampai ayat 8. Baik. Eh, Bismillah ayat ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di ayat ke-6 ini pengecualian ya. Tidak semuanya akan pada posisi asfala safilin. Tapi kata Allah kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Jadi apa maksudnya? Kalaulah, karena kita pasti akan menua, betul ya? Semuda apapun, secantik apapun pasti akan menua semuanya. Tapi kalau seorang hamba ketika masih mudanya, ketika masih sehatnya dia beramal soleh, sholat tahajudnya nggak pernah ketinggalan, ya, saumnya, saum sunnahnya, saum Senin Kamisnya, atau saum Ayyamul Bidnya, saum apa lagi Ahwat? Saum apa? Daud misalkan ya, sholat rawatibnya juga nggak pernah ketinggal. Ketika dia masuk usia tua dan nggak bisa melakukan itu, Allah akan tetap memberikan pahala sama seperti dia dalam keadaan apa? Udah. Sehat, pas lagi muda gitu ya, Masya Allah. Jadi walaupun sudah tua, tapi karena kita punya kebiasaan dulu dan sekarang terhalang dengan kondisi kesehatan, maka tetap mendapatkan pahala. Jadi bukan berarti, wah berarti walaupun kita udah tua tetap dapat pahala. Enggak seperti itu, tergantung. Kita lihat dulu pas kita lagi muda gimana, atau ketika kita lagi sehat saat ini, kita rajin nggak? Nah, pas ketika sudah masuk pada usia yang memang melemah, pahalanya kita akan tetap mendapatkannya. Begitu. Begitupun hukum orang-orang yang haid ya, watifillah. Misalkan kita lagi haid nih. Aduh, nggak bisa dapat pahala dong. Nah, lihat dulu kalau dia dalam keadaan sucinya itu dia rajin ibadahnya, ya, saumnya nggak pernah kelewat, saum sunnahnya, sholat rawatibnya juga, ya, sholat sunnah rawatibnya nggak pernah ketinggal, tahajudnya juga. Sehingga ketika dia dalam keadaan haid akan tetap mendapatkan apanya? Pahalanya. Maka disebut falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ataupun orang yang bersedekah juga sama ke sini masuknya ya. Ketika sudah apa namanya? Ketika lagi luang, banyak hartanya dia bersedekah. Ketika dalam keadaan sempit dia nggak bersedekah karena nggak ada yang bisa disedekahkan, dia akan tetap mendapatkan pahala sedekah tersebut. Ini paham ya di ayat ini? Insya Allah. Ayat 6 ya. Kemudian ayat 7.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan, hai anak Adam? Maksudnya kenapa kamu mendustakan apa? Hari pembalasan. Kenapa kamu tidak percaya dengan hari pembalasan? Ya, maka sesungguhnya kamu telah mengetahui permulaan kejadianmu. Kita udah tahu dulu ya. Kita diciptakan dari nutfah ya, kemudian tumbuh dewasa, kemudian menua. Kita udah tahu prosesnya. Bahkan dalam ayat lain disebutkan Allah wallahu ja'alakum min dha'fin, asalnya lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, udah lemah kita kuat, tsumma min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, udah kuat, udah masa muda, Allah kembalikan lagi kita ke masa tua, wa syaibah dan beruban. Itu proses penciptaan manusia, ya betul nggak? Ya, mungkin dulu kita masih kecil, sekarang udah dewasa. Mungkin beberapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi kita udah menua, gitu. Dan ini adalah proses kehidupan yang akan kita jalani, perjalanan kehidupan kita. Maka di sini fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa kamu nggak percaya dengan hari kiamat? Kenapa kamu nggak percaya dengan hari pembalasan? Gitu ya. Karena orang-orang musyrik, khususnya kafir Quraisy Mekah, mereka menganggap bahwa ketika sudah wafat udah apa nggak ada apa-apa gitu ya. Ini Allah sebutkan bahwa ketika kita sudah wafat akan ada namanya hari pembalasan, ada pembalasannya. Kebaikan ada balasannya, kejahatan pula juga ada balasannya. Semula berkuasa di sini mengetahui bahwa Tuhan yang mampu menciptakan dari semula berkuasa pula untuk mengembalikannya jadi hidup. Nanti kita ketika sudah wafat Allah hidupkan lagi, bahkan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah yang mendorongmu mendustakan adanya hari pembalasan padahal engkau telah mengetahui hal tersebut. Kita udah mengetahui proses kejadian kita ya dari dulu sampai tua gitu ya. Seperti itu. Kemudian kata Allah di ayat terakhir ayat 8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang hakim, yang maha bijaksana, yang seadil-adilnya? Maksudnya, bukankah Allah yang maha bijaksana, yang paling adil, yang tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap seseorang pun, yang baik akan Allah balas, begitupun yang zalim akan Allah balas juga ya, dan termasuk dari sifat adilnya ialah dia mengadakan hari kiamat, lalu orang yang dianiaya di dunia dapat membalas kepada orang yang pernah berbuat aniaya kepadanya di hari itu. Jadi di sini menunjukkan Allah maha adil, maha hakim, maha bijaksana. Kalaulah tidak ada hari kiamat, mungkin orang-orang yang zalim dulu di dunia nggak bisa balas dendam, bukan balas dendam, nggak bisa mendapatkan balasan ya, nggak bisa balas lagi yang dulu gitu. Maka dengan kemahahakimannya Allah sehingga adanya hari kiamat untuk membalas setiap apa yang telah dilakukan oleh manusia. Maka saat ini ya akhwati fillah, kalau kita pernah menyakiti seseorang atau ada yang pernah menzalimi, dizalimi dan sebagainya, dari saat ini saling memaafkan ya, dari saat ini saling meminta maaf karena akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang mana detail, khabir, Allah maha khabir, maha detail ya. Kemudian di ayat terakhir ini Rasulullah pernah bersabda, "Fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun fa'ata 'ala akhiriha." Maka di mana-mana kalian membaca surah wat-tini waz-zaitun, kemudian kita masuk pada ayat alaihissallahu biahkamil hakimin, falyaqul, maka ucapkanlah bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Nah, ini lafaz ini ya, akhwat ya. Kalau kita baca surat At-Tin atau kita mendengarnya, kemudian di ayat terakhir alaihissallahu biahkamil hakimin, maka kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya apa? Bala, ya, benar. Kan di sini bukankah Allah yang maha bijaksana dari hakim-hakim yang lain? Kita maka mengucapkan bala. Bala artinya iya. Wa ana dan aku ala dzalika pada itu yang telah disebutkan minasyahidin termasuk orang-orang yang bersaksi gitu. Dan di sini pun para ulama mengatakan bukan hanya pada surat Atin aja, bahkan di ayat yang lain kalau ada alaisallahu bikafin abdah, dalam ayat lain bukankah Allah yang mencukupkan hambanya, kita juga disunnahkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Begitu ya akhwati fillah. Dan ini tafsiran surah Atin, watini wa zaitun, yang mana mengingatkan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tadaburi
Dan semoga dengan mentadaburinya kita pada sore ini menambah kita khusyuk ya ketika membaca Al-Quran, insya Allah. Ya, watifillah, mohon maaf lahir batin. Ya, mungkin jadi tergeser ke jam segini, nggak apa-apa ya. Apa Ustazah? Kita memohon kepada Allah agar setiap waktu yang kita luangkan ini menjadi bukti ya bahwa kita sudah berjuang, kita berusaha untuk memahami ayat Allah, bahkan ingin menjadikannya sahabat di dunia dan akhirat. Karena Al-Quran yang kita baca ini, dia yang akan menemani kita ketika sudah wafat. Sesolmet apapun sahabat kita di dunia, ya, dia nggak bakal masuk kuburan kita, betul nggak? Ya. Tapi apa yang harus dijadikan sahabat ke Al-Quran? Karena kata dalam hadis disebutkan Al-Quran ini mengatakan aku akan menemaninya. Aku akan menemani si fulan atau fulana ini sampai dia masuk ke dalam surga. Ya Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami meminta surgamu ya Allah. Ya kata Rasulullah, kalau kamu fa idza sa'altal jannah fas'alil jannatal firdausal a'la. Kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi Tinggi. jangan segan-segan minta apa, minta surga aja. Surganya yang mana? Yang paling atas ya Allah ya. Nggak mau yang paling bawah Wah. ya. Barakallahu fikum akhwati fillah. Insyaallah naltaqi usbu al-qadim. Kita ketemu pekan depan insyaallah dalam keadaan lebih apalagi ya, lebih sehat lagi, Amin. diberikan keistiqomahan dalam setiap kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fikunna akhwati fillah.